Pratiwi Novianti atau Teh Novi angkat bicara usai jadi sorotan memilih walk out di tengah proses mediasi dengan Agus Salim pada Selasa, tanggal 27 November tahun 2024. Sebelumnya, mediasi yang diinisiasi oleh pengacara Krishna Murti pada tanggal 26 November tahun 2024 berjalan dengan damai. Namun, Pratiwi Novianti memilih keluar membatalkan kesepakatan damai setelah Farhad Abbas, kuasa hukum Agus, menolak melibatkan Denny Sumargo sebagai pihak yang mengetahui permasalahan. Baru-baru ini, Pratiwi Novianti kembali memberikan penjelasan alasannya terkait hal tersebut. Intinya saya ikuti hati nurani dan hati kecil saya untuk WO atau walk out, ungkap Pratiwi Novianti. Di mana Teh Novi tadi di dalam diskus dengan Pak Menteri sendiri seperti apa? Sudah ada jawaban atau titik terang dari permasalahan Agus Salim ini? Alhamdulillah sudah ada. Tadi pada saat di dalam kita silaturahmi ya sama Gusmen, sama Wamen terkait yang berita yang sekarang sedang adanya kisah. Cukup memuaskan kan? Sangat memuaskan. poin-poinnya mungkin ada bisa dijelasin? Jadi poin-poinnya inilah diakomodir gitu kan, negara hadir dalam polemik ini dan ya kita ikuti prosesnya aja ya. Gitu. Tadi kan Gusmen udah sampaikan gitu kan, kurang lebih sama. Mungkin soal perdamaian kemarin ramai kan Teh Novi sampai walk out itu kenapa sih, mungkin kalau boleh tahu? Kalau untuk itu saat ini aku belum terjawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya, makanya saya Apakah terkait? Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan, dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu, dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu enggak diakomodir gitu, itu aja sih. Merasa terintimidasi Teh kemarin karena kan cowok-cowok semua kata cewek sendiri. Nah, ya kalau itu nanti persepsinya masing-masing lah kan kita juga ada di sebelah TV, kita laki-laki juga. Teh terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri, katanya memang itu sudah disetujui Teh Novi. Teh Novi juga sudah tahu seperti apa. Kalau Teteh sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisan draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft Teteh di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua tim intinya Teteh yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan Teteh seperti itu, kemauan Teteh sebagai klien seperti itu. Tapi dengan itu kan sebelum draft itu final untuk mau direbukin kan, sebelum sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit ini? Enggak, dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin-poinnya aja gitu kan. Kalau terkait yang normatif tadi kan, kalau nggak salah udah dijelasin ya sama Om di pressconnya gitu kan, itu normatif bahasa hukumnya Om. Tapi substansinya itu ada yang memang tidak disepakati di meja bundar itu. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua Teteh sama Om, kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube, kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk, nggak ada live YouTube, tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan, dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh, berarti memang harus terbuka ya? Harus dong kan, waktu dan harus ada media juga ya? Terbuka dan kita berharap pada saat mediasi kedua juga sama sebenarnya. Tapi Nah, ini sebelumnya perkenalkan, ini baru kami dari Setara, boleh diperkenalkan diri? Saya Tina Riantina dan ini rekan kami Pak Hari, kami dari Setara Institute yang sekarang mendampingi teknologi. Oke. Teh Novi, mungkin soal kemarin Bang Brian mengundurkan diri sebagai pengacara Teteh, gimana Bang? Komunikasi sudah berkomunikasi juga. Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili Teteh secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling permohonan maaf lah ya atas kesalahpahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari Teteh sendiri nggak ada masalah lah gitu kan ya gitu ya. Cuma teman-teman media bisa ini aja, nilai sendiri aja. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Mungkin boleh dijelaskan dulu tadi yang klausul 7 turunan itu? Klausul 7 turunan itu kan nggak ada. Dari Bang 7 turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu
adalah kenapa akan open donasi lagi karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu. Itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya nih dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa. Karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JC Yang di JC. 100 sampai 200 juta. Iya, gitu. Itu kita udah tahu gitu. Nah ini kan Bang Farhat juga membantah Bang, soal klausul itu kan bukan dia yang bikin dari pihak Api katanya. Kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhat itu sempat menghubungi saya minta nomor telepon Om Brian. Ketika ada komunikasi itu terciptalah itu, gitu kan. Ya itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan ada revisi yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu, karena memang ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Biar disebut biar kita sama FH. Iya ya. Yes. Gimana Ger? Dan Iya. Terkait juga lu sebagai pengacara mungkin tidak. Ya nggak apa-apa, kita kan di sini kan memang dari awal saya itu diposisikan memang di sini sebagai pengurus yayasan gitu kan dalam kasus ini. Bang Farhat pun juga udah pernah kita surati dan beliau juga sudah somasi saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau emang mau seperti itu ya silakan aja kan, masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mengklarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau memang. Kemarin. Iya. Oke, Teh Novi, soal tantangan dari Alvin Lim gimana Teh yang 3 miliar itu? Kamu nggak ngeliat itu? Gimana Teh? Makin banyak Itu yang tuh masuk. nggak relevan Itu nggak relevan. sama yang hari ini. Kemana-mana. Teteh sendiri gimana sih bagi Ngeliatnya. pihak yang masuk? Melebar kemana-mana maksudnya Teh? Maksudnya kan ada yang positif ada yang negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah, udah Gusmen udah turun, ya ini kan udah mau mengerucut, itu aja deh. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, Ya, Bu apapun itu, Dirjen. Bu Dirjen. Semuanya kita ikutin arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Itu aja. Tapi Teh mungkin soal ini kan sampai donasi ini kan sampai digugat juga ya ke pengadilan, ini gimana Teh? Reaksi Teteh gimana? Reaksinya pada seperti apa? donatur? Itu haknya donatur, boleh, nggak ada masalah. Itu bergulir pun ya nggak masalah, kita nggak boleh, kan orang mau ngelapornya tadi boleh, orang mau gugat juga boleh kan, nggak boleh bisa larang lah. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staf saya dan orang-orang pengelola yayasan, silakan. Kita bersedia dengan senang hati. Itu aja. Apa sih yang diinginkan? Karena kan melihat Teteh tuh kayak capek banget kalau bisa gini satu orang. Sampai yang berapa bulan-bulan Teh? Berbulan-bulan ya Amin. Teh. Betul, ini sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk hal seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa dia mau bentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis. Apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, saya yang namanya kita tamu dibilang diperlakukan dengan baik. Terakhir ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD, tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut sempat gak ngobrol empat mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen gitu? Oh Udah kita udah berjalan pengobatannya berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, telepon-teleponan, terus Kita ke rumah dampingin sakit pun ke rumah sakit. didampingi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang
Yang jadi masalah kan semenjak Ada ya, itulah kan. Nah, dengan maksudnya bergabungnya pengacara Bang Alvin. seperti apa langkahnya? Langkah ya. Silakan. Silakan Mbak Tisna. Ya langkah-langkahnya kalau yang sudah ke ranah hukum tentu kita akan hadapin itu ya. Terus kemudian tadi Teknovi sudah sampaikan kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu Teknovi juga menjadi berat kalau ini menanggung sendiri gitu. Jadi kehadiran negara ini memang diharapkan Teknovi dari awal gitu, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini dan semoga segera kelar, Agus segera mendapat pengobatan dan semuanya close gitu dengan baik. Tapi kan sempat konsul juga ke ahli bahasa dan lain-lain terkait itu kan. Mungkin ada rencana untuk lapor balik karena kan ini udah berkas semua lengkap juga kan. Sebenarnya Gimana sorry? Kayak kan Emangnya intinya mau lapor balik atau gimana? sampai kan udah sempat konsul ke ahli bahasa terkait hal betul. yang lain-lain mungkin. Oh, gitu. Ya, kan waktu itu yang itu, ya kan. Nanti yang ini nanti gitu. Ya Karena nanti. akan dilanjutkan. Dilanjutkan di mana intinya lapor gitu. balik nggak? Nanti main aja ke kantornya Setara. udah masalah Jumat soalnya. Ya, oke. Makasih semuanya. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.